MG listeners, kayaknya Jason mau bagiin informasi bahagia. Kenapa bahagia? Karena ada yang jelang ulang tahun nih, tanggal 9 April 2022. Siapa yang ulang tahun? Yang ulang tahun adalah TNI Angkatan Udara yang berusia 76 tahun. Lalu seperti apa wajah TNI Angkatan Udara di usia yang sudah tidak muda? Bagaimana sayap tanah air atau Swabuana Paksa menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia? Saat ini saya sudah terhubung dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah. Selamat pagi Pak Indan. Selamat pagi Mas Jason Sambo dan juga selamat pagi para pemirsa MG Radio. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di MG Radio. Terima kasih. Pak Indan, ini kalau kita berbicara usia 76, ini usia yang sudah panjang begitu ya, perjalanannya lika-likunya pasti juga sudah sangat banyak, apalagi dalam menjaga kedaulatan Indonesia di udara begitu. Nah, kalau boleh diceritakan Pak Indan, bagaimana sih perubahan TNI AU di usianya yang ke-76 tahun ini, seperti apa, boleh diceritakan transformasinya, inovasinya, seperti apa Pak? Ya, jadi mungkin kita bicara dulu kenapa tanggal 9 ini menjadi Hari TNI Angkatan Udara ya. Jadi di awal kemerdekaan memang kan kita sudah tahu bersama bahwa sesaat setelah kemerdekaan kemudian lahirlah BKR ya, Badan Keamanan Rakyat. Kemudian berikutnya itu bertransformasi pada tanggal 5 Oktober menjadi TKR yang tadinya badan menjadi TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat, artinya sudah berubah. Itulah menjadi momentum Hari TNI atau yang kita peringati setiap tanggal 5 Oktober. Saat itu juga sudah ada TKR udara ya. Namun kemudian berkembang lagi melalui satu pembicaraan dan kesepakatan. Kemudian pada tanggal 9 April 1946 ada surat penetapan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 ya, yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta yang mengesahkan TNI Angkatan Udara saat itu ya, dan itulah kita sebut dengan hari kelahiran Angkatan Udara. Jadi kita sudah lahir dari sejak awal kemerdekaan. Kemudian tentu dalam perjalanan panjang sepanjang 76 tahun ini banyak satu dinamika yang luar biasa ya. Pada kurun waktu awal kemerdekaan kita menggunakan pesawat-pesawat peninggalan zaman Belanda ya. Kita menggunakan pesawat Cureng, kemudian itu kita perbaiki dan sejak awal kemerdekaan kita sudah sudah berperan dalam mempertahankan kemerdekaan ya. Kita mengenal adanya agresi Belanda pertama ya di kurun waktu tahun 47. Di umur yang 1 tahun itu kita sudah punya peran yang luar biasa dengan menggunakan pesawat-pesawat peninggalan Belanda ya. Kita bisa melakukan operasi udara pertama ya. Kita kenal dengan Hari Bakti Angkatan Udara tanggal 29 Juli 1947. Itu adalah operasi udara pertama kita, di mana kita melakukan serangan udara di kedudukan Belanda di saat itu sebagai balasan dari agresi militer pertama yang menyerang beberapa kedudukan atau pangkalan-pangkalan udara yang ada di Indonesia. Kemudian berjalan terus waktu sampai kita di titik kurun waktu 50-an, 60-an yang tadinya kita menggunakan pesawat-pesawat peninggalan Belanda ya, atau peninggalan Jepang. Pada kurun waktu 50-an, 60-an kita sudah memiliki pesawat-pesawat modern ya. Di kurun waktu 60-an kita sudah menggunakan pesawat C-130 Hercules ya. Itu kita sudah menggunakan produksi Amerika. Di saat itu juga kita sudah menggunakan pesawat jet tempur buatan Rusia maupun buatan. Dan saat ini di milenial ketiga ini ya, di kurun waktu kita senantiasa terus berubah, kita terus lebih modern, dan tentu ini sesuai harapan kita bahwa kita menjadi organisasi yang adaptif, namun juga bisa menjawab tantangan ataupun melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskan kepada TNI Angkatan Udara oleh negara gitu ya.
Baik, kalau Seperti kita itu, lihat ya. memang dari segi alutsista ini juga selalu mengikuti perkembangan yang ada, Iya, selalu iya, berinovasi. Nah, kita lihat juga karena ini kaitannya dengan tugas yang diemban juga sebenarnya. Berbicara iya, soal iya. tugas yang diemban oleh TNI Angkatan Udara nih, Pak Indan. Bagaimana sih Iya. sebenarnya kedaulatan wilayah udara kita, Pak? Masihkah kita ini Indonesia harus minta izin misalnya ke pihak Singapura untuk berpatroli udara di Kepulauan Natuna dan juga adanya potensi Iya. pelanggaran wilayah di Laut Cina Selatan melalui udara, Pak. Ya, jadi sesuai amanat undang-undang tugas kita adalah menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah udara ya. Nah, untuk melaksanakan tugas itu ya kita dilengkapi dengan beberapa sensor ya ataupun peralatan ataupun radar yang kita gunakan untuk mendeteksi setiap pelanggaran ya. Eh, Kemudian kita juga punya unsur-unsur yang untuk menindak pelanggaran tersebut ya. Mhm, Sejauh ini kita bisa mendeteksi ya setiap pelanggaran dan mungkin eh, dan keberadaan kita, kemampuan kita ataupun alutsista kita yang kita miliki itu juga menjadi salah satu deterrence ya, artinya orang-orang yang mau berpikir mau melanggar kedaulatan kita akan berpikir karena kita akan menindak dengan tegas gitu ya. mhm, Dan sejauh ini kita bisa melaksanakan tugas itu ya, tugas di mana batas teritorial kita ditetapkan, disitulah kita akan menjaga ya mhm, dengan sensor yang kita miliki ya radar-radar pertahanan udara yang tergelar di hampir seluruh wilayah udara Indonesia. Kemudian kita juga punya unsur-unsur pesawat tempur yang bisa menindak setiap pelanggaran yang terjadi ya. mhm. Itu saya kira ya. Baik, Pak Indan, tapi kalau, untuk radar dan pertahanan udara kalau kita lihat, tadi kan, apa ya, alutsistanya memang sudah kita katakan memadai begitu. Tapi kalau untuk radar dan pertahanan udara, ini sudahkah TNI Angkatan Udara memodernisasi dan mungkin menempatkan di wilayah strategis sebagai payung pertahanan udaranya, Pak? Iya, kita sudah menggelar ya radar-radar di hampir semua wilayah ya, terutama yang berpotensi terjadi pelanggaran udara, kita sudah menggelar itu. Kemudian kita juga mensinergikan dengan radar-radar sipil ya yang juga tergelar, sehingga eh, seluruh wilayah udara kita ya hampir seluruh wilayah udara kita bisa terdeteksi lah itu. Kemudian gelar pesawat tempur kita juga berada hampir di seluruh wilayah Nusantara ya. Di Sumatera kita punya skadron tempur, di Kalimantan kita punya skadron tempur, kemudian di Makassar juga kita, dan itu semua bisa menjangkau seluruh wilayah udara kita ya. Mhm, Dan saya kira pelanggaran itu masih bisa kita antisipasi lah ya gitu, mhm. setiap pelanggaran wilayah udara. Baik. Pak Indan, Ya, tapi apakah TNI ya, AU ini juga memiliki atau akan memiliki skadron pesawat tanpa awak? Mengingat cakupan wilayah udara Indonesia ini kan sangat luas, Pak. ya, kita sudah memiliki itu ya, kita sudah memiliki pesawat tanpa awak ya, atau biasa disebut UAV. Kita memiliki 2 skadron dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya untuk melaksanakan pengamanan wilayah udara ya, maupun maritim kita gitu. Kita sudah memiliki itu. Oke. Pak Indan, yang juga jadi Ya, pertanyaan adalah, air power. Air power ini kan sudah menjadi darah daging ya ibaratnya kalau bagi personil TNI AU di manapun berada. Apa sih sebenarnya air power ini, Pak, boleh dijelaskan, Pak? ya. Jadi air power itu sederhananya adalah kekuatan udara ya di eh, masa modern ini. Bahkan sekarang itu terminologinya sudah dengan air and space power ya. Mmm, Artinya memang satu bangsa itu sudah harus menempatkan air and space power itu menjadi satu agenda nasionalnya ya. Jadi kita ingin mengajak bahwa ini bukan hanya angkatan udara juga yang harus memikirkan, tapi semua komponen bangsa ini juga harus memikirkan itu, karena eh, masa depan kita tuh ada di air and space gitu ya. Jadi kita harus bersiap menghadapi itu gitu ya. mhm, Eh, jadi bagaimana aset udara ini kita dimanfaatkan untuk kepentingan nasional kita gitu. Jadi itu intinya adalah air power ya. Jadi
tidak hanya pesawat-pesawat angkatan udara saja, tapi semua aset udara itu adalah air power kita. Nah, Baik. kita harus mulai berpikir bagaimana space ini, ya negara lain sudah mulai menggarap, bahkan sudah beberapa dekade yang lalu. Nah, kita sudah harus mulai memikirkan dan sudah melangkah gitu ya, bagaimana kita menangani air and space power itu gitu. Oke, Pak Indan, kalau kita lihat Ya. kan kekuatan udara ini masih bisa dibilang apa ya, menjadi penentu pertempuran masa depan. Apakah Ya. dengan menjadi penentu pertempuran masa depan ini TNI Angkatan Udara sudah siap, Pak? Ya, dengan kondisi sekarang ya, dengan alutsista yang kita miliki, kita berada di posisi optimal ya gitu. Tapi tentu kita juga harus bisa mengantisipasi perkembangan teknologi senjata saat ini gitu ya. Artinya kita harus sudah memikirkan supaya kita setara dengan negara-negara lain lah gitu ya, setara air power itu gitu. Karena itu menjadi penting untuk keamanan di kawasan ya. Dan kemudian di dalam beberapa kesempatan Kepala Staf Angkatan Udara sudah menyampaikan hal ini, dan bagaimana sumber daya manusia kita terus kita tingkatkan untuk bisa mengantisipasi hal itu gitu ya. Bagaimana kita bisa terus adaptif dengan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Baik, kuncinya di adaptif tadi itu ya Pak Indan ya. Terakhir sekali Pak Indan, ini kan di TNI Angkatan Udara biasanya memiliki julukan. Kalau boleh saya tahu, Bapak ini call sign-nya apa, Pak? Call sign. Jadi gini, kalau yang biasa punya call sign itu adalah teman-teman yang menerbangkan pesawat tempur ya. Kalau yang teman-teman yang terbang Hercules misalnya atau angkut, dia punya call sign. Misalnya penerbang Hercules kita itu call sign-nya Raja Wali. Raja Wali number berapa gitu. Dia berarti penerbang Hercules kesekian di skadronnya gitu. Kemudian kalau saya punya beberapa call sign ya. Saya adalah instruktur penerbang, itu call sign-nya Jupiter. Jupiter 576 saya ya. Kemudian saya juga pernah menerbangkan helikopter Super Puma, itu call sign-nya Cougar ya. Saya punya call sign Cougar 81 ya. Kemudian saya punya pernah dulu menerbangkan helikopter Sikorsky ya, itu panggilan call sign-nya Sikors. Saya Sikors ke-78 gitu. Jadi punya panggilan semacam itu ya. Dan digunakan pada saat kita terbang gitu ya. Dan itu berbeda-beda ya Pak ya ternyata ya. Iya, Satu orang bisa beda-beda. Jupiter, bisa Cougar tadi ya. Iya, betul. Baik. Itu identitas kita saat terbang gitu. Oke, Pak Indan, terakhir sekali apa yang ingin disampaikan kepada mungkin rekan-rekan yang ada di TNI Angkatan Udara yang saat ini sedang mendengarkan kita, perbincangan kita di ulang tahun yang ke-76, supaya membakar lagi semangatnya untuk menjaga kedaulatan dan juga menjaga persatuan dari udara nih Pak, silakan. Ya, jadi gini ya, peringatan hari jadi ke-76 itu tentu kita tidak sekedar menggelar kegiatan seremonial ya, tapi lebih jauh dari itu kita juga harus dimaknai sebagai momentum penting untuk melakukan kontemplasi ya, evaluasi kinerja kita selama setahun ini ya. Kemudian juga kita melakukan perenungan, kemudian penghormatan atas perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita ya. Kemudian kita juga bisa meneladani heroisme yang ditunjukkan oleh pendahulu yang mencurahkan segenap pikiran, tenaga, dan juga kita mengevaluasi diri menjadi bagian penting karena TNI terus akan melakukan perbaikan ke depan ya. Dan tentu ke depan kita harus senantiasa meningkatkan kualitas diri kita ya untuk bisa memberikan kontribusi terbaik ya untuk TNI Angkatan Udara, untuk TNI dan untuk bangsa dan negara kita lah. Kira-kira begitu, Mas. Amin. Semoga apa yang menjadi kiprah dari rekan-rekan TNI Angkatan Udara ini untuk selalu bisa menjaga kedaulatan bangsa dan negara di udara dapat selalu menjadi amanah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsikal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah
telah bergabung Ya, bersama kami di MG Radio Network. Selamat beraktivitas kembali Pak Indan. ya terima kasih Mas Jason. Ya, terima kasih para pemirsa MG Radio.